Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asal hadirin, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Ma'asal hadirin, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terbayang dan terngiang keindahan Ramadan, dan baru saja Ramadan telah meninggalkan kita. Kita merasa bahwasanya Ramadan itu adalah sebuah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Islam di seluruh dunia. Yang mana semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah diberikan pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dan ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Pertama adalah ketika dia berbuka. Yang kedua adalah bertatap muka langsung dengan Allah yang kita sembah dan kita sucikan nanti di akhirat. Sebuah hadiah terindah dari Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Dan ada satu jejak yang paling luar biasa. Besarnya Ramadan dalam diri kita adalah takwa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tujuan kita berpuasa itu la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah, setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, 1 bulan lamanya kita ada di bulan Ramadan yang sangat indah. Dan itu terasa sekali keindahan dan kenyamanannya kita bersama untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Namun pada saat ini setelah Ramadan meninggalkan kita, maka patutlah bagi kita semua itu untuk introspeksi diri. Benarkah ada jejak Ramadan dalam diri kita ini? Kita rasakan sekarang sama-sama. Adakah jejak Ramadan itu ada dalam diri kita? Jejak Ramadan itu ada dalam diri kita. Maka jangan sampai Ramadan itu datang dan pergi, kemudian berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun dalam diri kita. Maka jejak terindah di dalam diri kita tidak ada lain adalah ketakwaan. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditanya, wahai Sayyidina Ali, apa itu takwa? Maka Sayyidina Ali menjawab dengan 4 hal. Pertama kata Ali, al-khawfu minal jalil. Pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah puasa itu mengajarkan kita semua untuk takut kepada Allah? Kita tidak makan 1 hari mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita tidak makan walaupun ada makanan yang halal. Kita tidak berkata-kata kotor. Kita tidak saling caci memaki. Kita tidak berantem. Kenapa?
karena kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut itulah yang kemudian harus dan bahkan dibutuhkan oleh manusia hari ini. Jikalau manusia hari ini tidak ada rasa takut kepada Allah, maka di sana tidak ada halal dan haram. Ketika tidak ada halal dan haram, hancurlah dunia ini. Kenapa? Karena manusia menginginkan harta benda dengan segala cara, dia menghalalkan segala cara. Hanya dia menginginkan harta yang akan ditinggalkannya. Bahkan dia menghalalkan cara demi mendapatkan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Dia memanipulasi, dia curang, dan semua dilakukan demi mendapatkan jabatan. Dan dia tidak merasa takut bahwasanya harta benda yang dimilikinya, jabatan yang disandangkannya, nanti akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat nanti. Maka rasa takut itu penting. Rasa takut penting bagian daripada wujudnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Ali, takwa itu pertama takut, yang kedua wal amalu bitanzil, selalu mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Akhirnya kita feedback ke belakang, Ramadan telah mengajarkan kita untuk selalu mengukur aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Kenapa kita tidak makan? Kenapa kita puasa? Karena itu perintah Al-Quranul Karim. Kenapa kita beramal? Kenapa kita berzakat? Kenapa kita sedekah? Karena semua itu adalah perintahnya Al-Quran. Kita ukur dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu wujud takwa. Maka setelah kita belajar di bulan Ramadan, selalu kita pegang Al-Quran, menghafalkan. Kemudian kita berusaha mengetahui artinya dan terus berusaha untuk mengamalkannya. Maka seharusnya itu menjadi satu pelajaran buat kita. Bukan hanya ibadah mahdoh saja. Bukan hanya puasa, saum, kemudian zakat, kemudian sedekah, kemudian haji, umroh, dan lain sebagainya. Yang kita ukur dengan Al-Quran. Tapi semua lini kehidupan harusnya diukur dengan Al-Quran jikalau kita ingin mendapatkan barokah dari langit dan bumi. Mulai dari urusan usaha, urusan bisnis, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, bahkan urusan politik. Tentunya kita harus kembali kepada Al-Quran. Satu contoh misalnya, kita lihat sendiri di mata kita di depan mata kita. Belumkah kita sadar bagaimana saudara kita di Palestina hari ini? Sudah ratusan hari lamanya mereka dibombardir. Jumlahnya sudah 4.000 atau 30.000 atau berapa sudah menjadi korban meregang nyawa, korban daripada genosid yang dilakukan oleh laknatullah Israel. Bani Israel atau Yahudi laknatullah. Maka seluruh dunia bergopoh-gopoh. Semuanya mengajukan kebiadaban Israel di pengadilan internasional PBB. 70 tahun lamanya dan 70 tahun pula. Si Zionis itu tidak ada sama sekali teguran, bahkan sanksi yang menjadikan Zionis itu jerah untuk tidak melakukan genosid. Tapi apa yang terjadi hari ini? Hari ini tidak ada solusi. Manusia, masyarakat dunia yang muslim, yang non-muslim merasa geram melihat fakta tidak ada keadilan di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka sebetulnya ketika kita mau sadar, mau cerdas, mau takut kepada Allah, menjadikan Al-Quran sebagai sumber daripada sumber untuk menyelesaikan sebuah problema kehidupan, maka tidak usah 100 tahun, tidak usah 70 tahun, bahkan mungkin tidak usah setahun, tidak usah 1 bulan, kasih waktu aja 1 minggu, umat Islam di seluruh dunia itu bersatu. Tentara-tentara mereka dikerahkan,
Maka apa yang terjadi? Selesailah seminggu itu, mungkin 1 hari pun selesai. Hanya urusan Bani Israel, hanya urusan Amerika, hanya urusan Barat. Tapi sayangnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia menjadi pengkhianat umat. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh Jordania, apa yang dilakukan oleh Oman, apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab di sekitar saudaranya ketika dibantai, hanya mengutuk dan mengutuk, dan tidak ada penyelesaian apapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, disitulah pelajaran penting yang harus kita garis bawahi ketika kita digodok dan dididik dan diajarkan oleh Ramadan 1 bulan lamanya. Yang ketiga Ali mengatakan takwa itu adalah wal qanaatu bil qalil. Artinya qanaatul bil qalil itu merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya walaupun sedikit. Dia merasa puas. Apa maknanya merasa puas pemberian Allah walaupun sedikit ini? Apa maknanya? Maknanya adalah dia tidak akan membiarkan dia itu mendapatkan sesuatu yang mampir dalam dirinya, yang diaku sebagai miliknya, tapi itu adalah hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah 1 bulan penuh Ramadan mengajarkan kita untuk tidak memenuhi perut kita ini dengan perkara-perkara yang halal? 1 hari kita bisa tidak makan, tidak kita penuhi perut kita dengan makanan-makanan halal, apalagi makanan yang haram, apalagi makanan yang subhat, apalagi yang haram, tidak kita penuhi. Itu ada sebuah ajaran yang penting yang diberikan oleh Ramadan kepada kita. Maka ketika itu sangat penting hari ini, makanya jikalau kita semuanya itu kembali kepada Allah, takut kepada Allah, Al-Quran sebagai ukuran, dan kemudian yang ketiga adalah qanaah, merasa puas yang diberikan oleh Allah. Artinya kita tidak akan mengambil harta sedikit pun kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendapatkan yang banyak, tapi harus rambu-rambunya, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Sayyidina Ali mengatakan takwa itu adalah al-isti'dadu liyaumil rohil. Yang terakhir. Yang keempat adalah orang itu selalu mempersiapkan dirinya untuk masa depannya di akhirat. Dia sadar di dunia ini cuma sebentar saja. Ketika nyawa terpisah dari raganya, detik itu juga semua harta yang telah dimiliki sudah tidak lagi diakuinya dan tidak lagi bisa diakuinya, tapi menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian akan dijadikan bagian daripada ahli warisnya. Maka ma'asal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bulan penuh kita selalu 1 bulan penuh siang dan malam. Tidak ada yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu kecuali mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi kematian, menghadapi yaumul akhirah. Maka ketika itu pelajaran yang kita ambil dari bulan Ramadan, maka kita tentunya tidak akan pernah menukar sedikit pun kenikmatan akhirat itu dengan kenikmatan dunia. Artinya apa? Artinya ketika kita memandang dunia itu dengan kacamata akhirat. Artinya apa? Kita tidak akan menikmati kenikmatan dunia ini sama sekali kecuali apa-apa yang telah diizinkan oleh Allah, apa-apa yang sudah diizinkan oleh hukum syara. Kita tidak akan menghalalkan segala cara, tidak akan menghalalkan segala apapun yang kita dapat, karena pandangan kita tidak akan menikmati nikmat dunia yang sementara ini kecuali hanya Allah izinkan kepada kita. Masuk hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah renungan yang penting buat kita semuanya untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang,
yang di depan kita, karena kita terus memasuki waktu dan kita tidak akan mungkin mundur dari waktu ke waktu sampai kita ini ketemu kembali dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wadhkur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadziruna rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim wa lazimus salata ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa yaghfiru dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum yashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.